kuatkan hatimu. Ketika baru aja masalah selesai, belum selesai-selesai banget, udah dapat masalah baru lagi. Pesan Yesus sama, kuatkan hatimu. Ya, kuatkan hatimu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kepada para subscriber yang budiman, kepada para pelanggan yang sudah ikut ambil bagian dalam karya-karya Bible Learning with Father Joseph ini. Bagi Anda semua, semoga Tuhan hari ini menguatkan hati kita masing-masing. Karena apa, saudaraku? Kadang kita ciut, kadang kita gentar, kadang kita cemas, kadang kita goyah ketika hidup ada di antara lautan yang sedang mengamuk. Bahtera kita hampir oleng, bahkan hampir kandas. Kita nggak tahu tujuannya kemana. Kita nggak tahu sampai kapan penderitaan ini berakhir. Itu semua betul-betul merampas kekuatan dan keyakinan kita. Maka dari itu saudara-saudara, berdoalah pada Tuhan setiap hari. Bukan untuk hanya kesehatan, bukan hanya untuk kekayaan, untuk rezeki, untuk Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi pertama-tama, Tuhan kuatkan hatiku setegar batu karang untuk percaya padamu. Di atas batu karang ini Tuhan, kudirikan imanku kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang masih suka cemas, siapa yang masih suka takut, siapa yang masih suka terombang-ambing kehidupannya. Romo, mungkin kalau zaman tahun 70, 80, ketika kita main-main gitu ya ke desa-desa, ke kampung-kampung, masih banyak sawah, ladang, pegunungan, kemudian juga pantai. Romo, hati langsung tenang, hati langsung adem. Tapi sekarang Romo, mulai dari yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Manado, Pontianak gitu ya, atau mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil Romo, semuanya sekarang sama Romo, karena ada handphone di tangan kami Romo. Jadi kami bisa baca berita-berita dari mana-mana Romo. Kok kayaknya setiap hari selalu ada saja berita-berita yang bikin cemas, berita-berita yang bikin gentar tentang kehidupan dan masa depan kita. Mungkin kalau kita udah tertempa dengan berbagai macam asam manisnya kehidupan, asam garamnya kehidupan. Tapi gimana Romo kalau saya lihat anak-anak saya yang masih remaja, anak-anak saya yang masih kecil-kecil Romo, kayaknya siapa yang gak takut sama pergaulan mereka nanti? Sekarang punya anak cowok cemas, punya anak cewek juga cemas. Jadi gimana Romo? Belum punya anak juga makin cemas lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak kehidupan kita yang membuat kita semakin gentar. Nah, mudah-mudahan firman Tuhan yang saya akan wartakan hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pegangan. Bagaimana Tuhan sendiri berfirman, kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati. Hati sebagai tempat Tuhan bertahta, Tuhan meraja di dalamnya, Tuhan tinggal dalam diri kita. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Jangan biarkan sebagai hati yang rapuh, yang getas, mudah patah dan hancur. Tuhan, aku butuh rahmat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Kuatkan hatiku. Doakan itu saudara-saudara berulang-ulang sampai Anda mantep, sampai Anda yakin. Semuanya ini aku jalani dengan kekuatan Tuhan yang ada di pihakku. Saudara-saudara, saya pernah bercerita tentang nubuatannya Simeon. Pernah, itu udah lama, menjelang Natal biasanya atau sesudah Natal. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana nubuatan Simeon kepada Yesus dan juga kepada ibunya sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Anda bisa baca sendiri bagaimana ketika Tuhan Yesus dibawa oleh ibunya dan Santo Yosef ke bait Allah
berjumpa dengan Simeon dan Hana. Pada waktu itu Simeon menyanyikan sebuah kidung, lalu langsung diikuti dengan nubuatan. Dikatakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Perhatikan saudara-saudara, nubuatan ini ditujukan untuk Maria. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, ini dia. Bayangin saudara-saudara, Tuhan Yesus yang baru saja dilahirkan, masih bayi, langsung ada seorang nabi dipenuhi dengan Roh Kudus bernubuat seperti ini. Tempatnya juga di dalam bait Allah pula bernubuat. Simeon berbicara kepada Maria. Maria percaya kata-kata Simeon bukan omongan kosong belaka, bukan impian yang ngaco, tetapi inilah jalan terjal yang harus dilalui oleh anak yang dilahirkan oleh Maria ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan khusus untuk Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara, perhatikan kalimat terakhirnya ini. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Menjadi nyata itu artinya menjadi jelas, menjadi terang benderang bahwa semua yang terjadi dalam hidup Yesus, dalam hidup Maria, dalam hidup pengikut-pengikut Yesus betul-betul sungguh-sungguh bagian dari rencana kehendak Allah. Akan ada jalan terjal, akan ada jalan yang berliku-liku. Makanya ada lagunya kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nyanyikan lagu itu saat langit kehidupan Anda lagi gelap. Saat jalan yang sedang Anda tuju, entah ketemu jalan buntu, ketemu jalan berkelok-kelok, ketemu jalan berlubang-lubang yang membuat seringkali Anda terpleset, jatuh dan terluka. Tuhan memang tidak pernah janji memberikan langit yang selalu biru, jalan yang selalu rata. Akan terjadi pertentangan demi pertentangan, kesulitan demi kesulitan, terjadi perbantahan. Bukan cuma perbantahan yang biasa-biasa saja, bahkan sampai sebilah pedang akan menembus jiwa Maria supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, nggak usah kaget lagi pembaca firman Tuhan yang sudah sering baca firman Tuhan. Memang sejak awal, pertengahan sampai akhir, karya Yesus di tengah-tengah para muridnya, mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem, semakin terjal, semakin brutal, semakin banyak lika-liku dan hambatannya. Musuh-musuhnya datang silih berganti. Dari si iblis yang mencoba untuk mengotori atau menghancurkan rencana kasih Allah ini, atau si iblis ini bekerja dalam diri orang-orang tertentu yang menjadi musuh-musuh Yesus. Bahkan di akhir kisah Yesus, kita bisa melihat Yesus dihukum mati karena perbantahan ini. Karena musuh-musuhnya dendam iri hati yang sudah mendarah daging saudara-saudara. Ternyata saudaraku, kalau kita baca Injil Lukas sampai akhir, kisahnya adalah bagaimana jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Jalan yang terjal, jalan yang berliku-liku sampai membawa pada kematian. Tetapi Yesus adalah pribadi yang setia. Contoh buat kita menjadi setia. Bukan berapa banyak lika-liku dalam kehidupanku. Bukan berapa banyak jatuh bangunku. Tetapi Tuhan, di saat di atas, di saat di bawah, aku mau setia. Aku mau percaya. Itulah cerminan dari hati yang kuat,
hati yang tegar, tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh. Ternyata kalau kita baca kisah para rasul dari awal sampai akhir juga, kita bisa melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dinubuatkan oleh Simeon tentang jalan yang berliku, yang membawa tanda perbantahan, ternyata juga dialami oleh para murid Yesus. Contohnya Petrus. Itu berapa kali Petrus disidang, berapa kali juga jemaat-jemaat yang mau menyidang Petrus akhirnya terpecah belah. Ada yang percaya, ada yang tidak, bukan? Nah, sekarang di akhir-akhir kisah para rasul, kita bisa melihat dalam bacaan hari ini, kisah para rasul bab 20 ayat 30 diikuti dengan bab 23 ayat 6 sampai 11. Waktu itu Paulus diadili oleh orang-orang Yahudi. Paulus siap-siap mengalami hukuman yang berat karena dianggap mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, karena dianggap mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Dikatakan begini, Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Jadi Paulus ini pinter luar biasa. Ketika dia siap diadili, siap ditanyai, siap diinterogasi sebagai penjahat, Paulus lihat, ternyata orang-orang yang berkumpul pada waktu itu ada sebagian orang Saduki, ada sebagian orang Farisi. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ini dia. Oleh karena itu ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, saudara-saudaraku, pintar ini dipakai kata saudara-saudara. Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Saya sudah pernah mengatakan, orang Farisi percaya pada kebangkitan, percaya pada roh, percaya pada malaikat, percaya pada hal-hal yang supranatural. Sementara kelompok lain yang namanya orang Saduki tidak percaya. Jadi ini pintar, Paulus mengambil hati orang-orang Farisi ini. Dia ngaku, aku orang Farisi, aku keturunan orang Farisi, aku ini dari kelompok kamu loh, orang-orang Farisi. Aku dibawa ke mahkamah agama ini karena aku mengharapkan kebangkitan. Cocok. Nah, ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Anda ingat nggak? Ini akhir dari kisah para rasul. Sementara di awal Injil Lukas yang ditulis oleh penulis yang sama, ada seorang tokoh bernama Simeon pernah menubuatkan anak ini akan menimbulkan banyak perbantahan. Waduh Romo, nubuat Simeon terpenuhi juga dalam hidup Santo Paulus. Baru ngerti sekarang? Iya ya Romo, kok bisa begitu ya Romo? Kok keren banget ya Romo? Ternyata lika-liku kehidupan kita sudah ada dalam garis Sang Pencipta. Sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan. Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa orang-orang terkasihku meninggal dunia? Kenapa aku harus menderita sakit? Kenapa aku harus menderita? Gak ada orang yang bertanya, kenapa aku gajinya sebulan 10 miliar? Kenapa jabatanku makin lama makin tinggi? Kenapa rumahku kok gede banget? Kenapa tiap bulan aku bisa beli mobil? Gak ada yang nanya kayak gitu. Gak adil kadang-kadang manusia, bukan? Semua sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Menurut porsinya masing-masing, yang diminta oleh manusia adalah setia. Hati yang setia. Nah, dikatakan, maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan suatu yang salah pada orang ini. Anda langsung teringat kata-kata Pilatus ketika menghakimi Tuhan Yesus, bukan? Memang gak ditemukan kesalahannya. Terjadilah perpecahan, terjadilah perbantahan, terjadilah silang pendapat. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Nah, itulah orang Farisi, ahli Taurat memang percaya gitu-gituan. Maka terjadilah perpecahan besar.
sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah, mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu." Ini dia, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Ternyata keberhasilan Paulus mewartakan Injil sampai membuat orang terpecah belah, artinya keyakinan mereka dimurnikan kembali, dikasih tugas baru. Yerusalem selesai tugasnya, misinya selesai, sekarang kamu pergi ke Roma. Aduh, tugas yang lebih berat lagi nih, tantangan yang lebih bahaya lagi nih. Kuatkan hatimu. Ketika baru aja masalah selesai, belum selesai-selesai banget, udah dapat masalah baru lagi. Pesan Yesus sama, kuatkan hatimu. Ya, kuatkan hatimu. Karena apa, Romo? Nah, ini dia. Dalam bacaan Injil dari Yohanes bab 17 masih menyambung tentang doa Yesus kepada para muridnya. Yesus berdoa seperti ini. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Maka saudara-saudara, Tuhan minta kita untuk menguatkan hati, tapi tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Tuhan Yesus berdoa, "Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada. Mereka berada bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, kalau Anda lagi bebannya berat banget, lagi terjatuh, lagi terprosok, lagi aduh Romo, sakit gak sembuh-sembuh Romo. Doain anak Romo, tuh anak gak ada kemajuannya Romo. Doain suami Romo, tapi ya suaminya begitu-gitu aja Romo. Kayaknya saya lagi ditinggal seorang diri Romo. Ingat doa Yesus untuk murid-muridnya, supaya kita, saya, Anda, mereka-mereka ini selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Kita bawa Yesus kemanapun kita berada, di saat senang maupun di saat susah, lagi ketawa-tawa, lagi nangis. Seringkali manusia kalau udah senang-senang ketawa-tawa itu lupa sama Tuhan, bukan? Tapi ketika lagi nangis, lagi terprosok, lagi hancur, lagi bangkrut, lagi dalam penjara gitu, baru ingat Tuhan, baru cari Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata, "Aku menghendaki dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku." Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan abaikan Tuhan. Biarlah kasih-Nya selalu ada setiap hari, setiap saat menyertai kehidupan kita. Karena semuanya sudah ada dalam garis rencananya. Tinggal bagaimana saya, Anda yang kadang-kadang rapuh ini diajak untuk kuatkan hatimu. Memiliki iman yang kuat, yang punya fondasi, yang punya akar yang sangat dalam. Sehingga angin taufan yang besar sekalipun tidak akan menggoyangkannya. Saudara-saudaraku terkasih, mungkin kadang-kadang ya kita goyang lah, tapi tidak sampai rubuh. Ya Romo, selama ini sih goyang-goyang aja Romo. Kan kalau Anda kan kalau lagi nari-nari enak goyang-goyang ya. Nikmati aja goyang-goyangnya. Tapi jangan sampai roboh, jangan sampai patah, jangan sampai tumbang. Saya akan berdoa buat Anda semua, supaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pesan-pesan Tuhan buat kita selalu terngiang di telinga kita. Saat Anda pagi hari, saat Anda malam hari mau tidur, kuatkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan aku setiap hari, bebanku lagi banyak Tuhan Yesus, Engkau tahu. Maka Engkau yang paling ngerti berapa porsi kekuatan yang Engkau akan berikan kepadaku. Engkau pasti tidak menghendaki aku hancur. Engkau tidak akan menghendaki aku sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyertai.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Dan seterusnya. Kalau saya nyanyi kepanjangan nanti kena hak cipta soalnya. Semoga Tuhan memberkati hidup Anda. Amin, amin. Terima kasih Romo Yosef. Renungannya hari ini indah banget. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan berkati.